Perkenalkan saya Zahra. Hari ini kita akan membahas bagaimana pengalaman kakak-kakak di misioner kita selama menjabat di HMPTBI dan juga sejauh mana progres mereka dalam persiapan untuk PL yang akan dilakukan pada bulan depan. Nah, kali ini kita udah ada kedatangan bintang tamu keren nih dari demisioner HMPTBI tahun kemarin. Yang pertama yaitu ada Kak Mita Gustiana selaku Ketua Divisi Bidang Dana Usaha, dan di sebelahnya ada Kak Cut Pratiwisni selaku Sekretaris Divisi Intelektual. Selamat sore Kak, bagaimana keadaannya? Udah makan tadi Kak? Udah. Nah, sebelumnya kalau berdasarkan dari CV yang kami dapatkan, Kak Cut kan berasalnya dari Aceh nih Kak. Nah, boleh dijelaskan Kak bagaimana Kak Cut bisa end up di Universitas Imam Bonjol Padang, dan kenapa Kak Cut tidak memilih universitas yang ada di Aceh? Dikarenakan jarak yang dari Aceh dan Padang kan jauh ya Kak? Iya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan istimewa ya, nggak ada yang spesial banget. Jadi kakak dulu pas waktu SMA itu juga ikut senam ya namanya, yang bukan yang itu buat nilai untuk PTN negeri-negeri itu senam ya, Span nggak Kak? Span enggak, bukan yang span, yang bagian negerinya. Oh, SNMPTN. Ya, SNMPTN. Alhamdulillah juga satu pilihan di Padang, satu pilihan di Aceh. Nah, ternyata dua-duanya tuh nggak lulus. Karena udah ikut SNMPTN, kakak juga ikut SPAN. Nah, ceritanya kakak ini nggak mau ngikut tes. Jadi alhamdulillah lulusnya di sini kan, di UIN Bonjol Padang. Nah, kak kira kalau kakak mau ngetes lagi di UIN Banda Aceh, sama aja nggak sih? Itu UIN, di sini UIN. Iya. Jadi kayaknya karena ini udah fix terima, jadi cari pengalaman baru juga ya, nggak di Aceh aja, ya keluar Aceh, ya kak endapnya di sini. Kakak merasa ada struggle nggak Kak? Karena kan jarak dari Aceh dan Padang kan jauh, kayak kan susah. Iya. Ya pasti banget sih, karena kan kalau kawan-kawan yang dekat ya, kalau misalnya liburnya sehari 2 hari pasti langsung balik semua kampung kan. Nah sedangkan kakak kan di Aceh itu jaraknya dari sini ke Aceh itu 24 jam. Jadi dengan biaya juga nggak murah ya. Seharian. Iya seharian. Jadi ya kayak homesick itu pasti ada. Itu kan pasti ada homesick gitu. Nah terus kakak di sini kan bukan orang asli kan, orang asli Padang. Jadi kadang-kadang agak ada struggle di bahasanya. Walaupun kakak ada mengerti bahasa Padang lebih kurang, tapi ada juga beberapa yang kakak kurang ngerti. Tapi kuat kan Kak ya? Iya, kuat dong. Oke. Jadi kalau Kak Mita sendiri gimana kok bisa memilih UIN nih Kak? Karena kalau setahu ya Kakak hebat di menari gitu. Kenapa Kakak nggak pilih jurusan yang sejalan aja sama hobi Kakak? Sebenarnya menari itu emang suka, emang kemampuan juga dari kecil emang suka ikut dance nari gitu kan. Terus aku tuh setelah masuk SMP jadi ada ketertarikan ke bahasa, ke bahasa Inggris. Nah jadi tapi akak sendiri pribadi ini emang nggak ada pengen masuk ke UIN. Emang agak hindarin UIN kayak gitu. Terus nggak tahu kenapa, karena di sekolah akak dulu itu tuh kebetulan akak jurusannya IPK keagamaan, Diman. Jadi Diman itu tuh di sekolah kami harus ikut SPAN PTKIN, diharuskan karena jurusan akak keagamaan. Keagamaan masuk ke UIN dong. Jadi ya udah deh masuk aja deh UIN. Nggak tahu akak asal-asalan aja tuh kayak udah deh UIN Imam Bonjol aja deh kayak gitu. Terus nggak tahunya kenapa rezekinya di situ, dan emang karena akaknya enggak jadi kayak udah ini untuk lu kayak gitu kan, kata Allah kamu nggak mau kan, ya udah gue masukin situ kayak gitu. Kayak gitu jadinya ya udah masuk ke situ. Dan karena kan akak nggak mau, cuman akak emang selalu izin sama orang tua. Akak bilang sama mama akak kayak ma gimana nih udah lulus di UIN gitu, ya udah ambil aja di UIN. Padahal tuh posisinya akak itu masuk tes SDM ke UNP. Dan emang pengumuman
span ini lama. didahulukan. Jadinya kan kayak pinter mainnya biar diterima gitu. Jadi kata mama ya udah di win aja yang pasti aja, kita cari yang pasti aja kan. Karena harus orang tua, harus mama kakak di situ. Jadi ya udah itu aja. Bahagia juga kan Kak Yuwin? Bahagia. Ya. Terus yang di SDM-nya lulus nggak Kak? Nah enggak, udah akak tolak, padahal itu akak udah pembayarannya, udah akak itu tinggal ujian aja tuh. Iya. Karena kata mama kayak udah nggak apa-apa duit segitu nggak apa-apa, yang penting kita ambil rezeki yang ini aja katanya. Pasti ya Kak. Jadi nggak jadi ya Kak ujian, emang ambil di ujian. Nah, selanjutnya untuk Kak Cut nih, sebagai sekretaris dari divisi intelektual tahun kemarin, apa saja proyeksi dari bidang Kakak? Jadi sebenarnya nggak jauh beda ya sama tahun ini. Malahan ada proker-proker dari tahun baru yang baru dari tahun ini kan. Jadi sebenarnya kalau tahun kemarin itu ada 3 proker, yang mana 1 proker dihilangkan di tahun ini kan. Tahun kemarin itu ada seminar nasional, workshop, sama English Club. Nah di workshop ini sendiri sebenarnya kita di sini lebih ke workshop pada umumnya. Tapi kenapa lebih agak berat pada tahun akak, karena itu pertama kalinya kan proker baru, jadi agak berat, dan dengan panitia yang sedikit, jadi itu sangat berat, proker terberat sih kalau menurut akak. Untuk English Club sendiri akak bisa ngerti sih kenapa dihapus. Sebenarnya dari prokernya sendiri itu bagus buat ngajak nge-share kawan-kawan yang lain kan, tapi mungkin lebih ke minat dari pesertanya itu agak kurang. Jadi itu salah satu alasan dihapus proyek itu. Terus kalau Kak Mita, proker di Danus Kakak gimana? Apa-apa aja Kak? Kalau di Danus itu awalnya kan emang cuman 2 proker. Iya. Ada pembuatan baju pengurus dan pembuatan baju jurusan. Nah jadi di masa akak kemarin itu ditambahkanlah karena kami HMJ itu sudah memiliki kayak seperti apa band untuk apa tuh kan spanduk itu. Terus palu, kami mempunyai palu, lalu punya apa itu namanya yang baru speaker yang seperti Oh ya, speaker. Iya, Jadi speaker. ya speaker itu tuh. Jadi daripada nganggur kan, jadi kami sebagai dana usaha menggalang dana dari situ. Jadi kami menyewakan barang-barang yang kami punya. Berarti itu yang baru ya Kak, Iya, dari yang baru. proker Kakak. Ada struggle-nya nggak Kak sebagai ketua di dana usaha? Sejauh ini enggak ya, cuman kayak ya bisa gitu. Aman terkendali. Iya aman, alhamdulillahnya aman aja. Baik Kak Cut, di HMP maupun di luar HMP, bagaimana pengalaman Kakak sebagai mahasiswa selama ini Kak? Ini kita bahas HMP dulu ya, karena kita dalam lingkup HMP. Nah kalau di HMP sendiri, akak sebenarnya bukan kalau dibilang organisasi nih ya, akak nggak cuman organisasi HMP ini juga. Akak juga udah pernah ikut UKM Bahasa sebagai pengurus. Sekarang akademis HMP, dan juga akak salah satu award di BSS Scholarship kan, yang mana sebenarnya itu memang penerimaan beasiswa, tapi itu bisa dibilang juga organisasi. Nah jadi di situ tuh benar-benar jiwa pemimpin kita tuh memang diutamakan. Apalagi akak yang bukan itu ya, kalau di HMP akak bukan koor tapi akak segit. Jadi bisa dibilang itu tangan kanannya Korbit kan ya. Sekarang Kabit ya bener. Kadin ya. Nah itu tuh akak bener-bener kalau ketuanya tuh nggak ada kabar. Jadi akak tuh memang harus siap-siap ya untuk ngegantiin posisi ketua, harus ngatur semua segala macam. Ya intinya kalau kita mau join organisasi, kepemimpinan kita harus ada. Nah apalagi sikap-sikap yang kayak mut-mutan itu kayak bener-bener harus dihindarin ya dalam organisasi. Ya selaku koor, bukan selaku koor ya, segbit, ya kita harus ngertiin watak satu persatu tuh kayak bener-bener sebenarnya susah banget.
apalagi mempersatukan manusia yang wataknya tidak sama itu sangat benar-benar susah. Jadi ya itu struggle terbesar sih waktu organisasi. Tapi juga ada senangnya kan, dimana pas waktu kita kompak bareng gitu, kenal-kenal Kebersamaan. ya, kebersamaan, bisa dapat koneksi baru, relasi baru, itu pengalaman yang luar biasa sih. Kalau sebagai mahasiswa sejauh ini ya lebih ke mahasiswa nggak jauh dari ya lebih ke pertemanan sih. tugas Ya, juga kan. ya. Namanya mahasiswa banyak tugas. ya tugas-tugas yang wah, apalagi sekarang udah semester 6 yang mana kami harus mikirkan judul Skripsi. ya, skripsi ya, itu udah complicated banget sih. Kalau Kak Mita, gimana nih Kak pengalaman-pengalaman yang berkesan selama di HMP juga selama menjadi mahasiswa udah semester 6 kan Kak? Kalau pengalamannya dari HMP ya, dari HMP kebetulan kan Kak itu dulu sebelum masuk HMP kayak relasinya kurang. Iya. Kayak kita kan sebagai mahasiswa kan kita juga butuh cutting untuk sumber-sumber kayak gimana nih, kayak kita nanyain kayak itu kan. Terus dari situ Kak bisa kenal yang bukan dari jurusan bukan apa dari kelas ya, kelas kita. Jadi kita mengenal emang mahasiswa bahasa Inggris kan semuanya. Nggak dari cutting BP21 aja, dari BP21 aja. Terus pengalamannya kepemimpinan sih. Kan kebetulan Kakak juga koor dari bidang dunia usaha. Jadi dari situ diuji lah kepemimpinannya. Kabarnya kan sebentar lagi bakalan berangkat PPL nih Kak. Sejauh ini persiapan Kakak untuk PPL udah sampai mana nih Kak? Dan sekolahnya itu kita yang milih sendiri atau dikirim kampus Kak? Jadi kalau ditanya siapa PL, pasti kalau anak kuliah itu ya custom ya, di baju ya, dan kita boleh jadi kan seorang guru kan harus mencerminkan yang baik ya kepada murid. Jadi Kak kebetulan menerimanya di SMP 6 Kota Palembang. Yang mana itu kan notabene-nya anak-anak ya, masih kategori anak-anak kan, remaja gitu kan, masa-masa pubertas, yang mana lagi cinta-cintaan ya mungkin sih lagi sibuk-sibuk ya. Jadi itu tuh bener-bener mental kita sebagai guru tuh harus kuat banget. Ya, apalagi sekarang kita masih belajar mikro kecil, belum lulus dari kan, yang mana guru tuh dituntut tuh ngomong yang suaranya dikeraskan tapi nggak boleh kelihatan marah ya kan. Kita nggak boleh marah juga kan anak-anak kan, kita juga butuh mereka kan buat penelitian dan segala macam kan. Jadi mental tuh benar-benar harus disiapin dari sekarang dan seperti itulah. Mungkin juga harus beradaptasi juga kan sama lingkungan baru. Kakak tahunya kan cuma di Padang kan, orang-orang Padang yang gimana, watak-wataknya gimana. Nah mungkin kan Padang dengan Pariaman itu berbeda lagi kan. Jadi benar-benar ya konsepnya itu berbeda lagi kan. Yang mana orang Pariaman tuh masih kita bilang kental dengan ya adat istiadatnya kan. Jadi kayaknya benar-benar harus belajar dulu, nggak boleh sembarangan baru kita. Sama gimana ya bisa gimana ya cara milihnya? Nah sebenarnya kalau kami milih itu milih sendiri. Karena mungkin kuota kami ya, kami cuma 2 kelas dan sekolahnya ditambah, jadi per prodi yang TBI ya, khusus TBI itu cuma 1 orang aja sebenarnya per sekolah. Jadi siapa duluan ya khusus TBI sama PKP itu cuma 1 sekolah 1 orang aja kebetulannya. Jadi duluan siapa duluan gitu kan. Nah alhamdulillahnya Kak orang pertama kan mesti di SMP itu, dan teman kakak juga join kakak itu. Nah ternyata namanya kuning. Kebetulan namanya awalnya kuning, dan dia tuh harus ngambil di sekolah lain karena nggak boleh berdua kan. Yang kuning ini belum pasti nggak boleh itu harus ganti gitu. Harus nyari sekolah lain. Nah kawan kakaknya udah ngisi di sekolah lain, dan akhirnya nama dia tetap keluar di sekolah kakak. Jadi kayaknya kakak cuma seorang beruntung gitu jadi mereka sama sekolah itu berdua. Iya berdua. Yang aslinya kan emang satu sekolah satu orang gitu loh. Iya. Khusus TBI
sama BKPI kayak gitu. Jadi kalau kata orang tuh tambah pula kita jadi mentalnya kak. Iya, alhamdulillahnya sekarang. Itu nanti kakak pulang balik Padang Pariaman atau ngekos pula di Pariaman? Kos lah, paling bolak-balik insya Allah ngurus skripsi ya. Ya doain aja. Amin. Terus kalau Kak Mita gimana Kak progres itunya? PPL-nya terima di mana juga Kak? Kak, kebetulan aku emang dari Jogja pengennya dibikin Ya kan alhamdulillah di SMP lalu yang agak kaget banget itu ternyata di zaman kita ternyata sedangkan ini tuh kayak satu orang 2 orang gitu iya. jadi anak prepare-nya berdua sama kakak timah mungkin anak-anak itu udah tahu kakak timah Iya. nah jadi yang kelima ternyata di situ kuotanya cuma 1 dan yang pertama ngisi itu emang kakak dia mau masuk dulu cuma kakak. Berarti kita nggak bisa asal milih sekolah yang dari luar. Oh, gitu kan? Nah, emang udah disediain dari ujungnya. Iya. Itu memang pilihan cuma SMP aja Kak, nggak ada SD sama SMA. Kalau SD itu PGMI ya. Oh PGMI ya. SMA ya. Kenapa nggak pilih SMA Kak? karena yang pertama apa yang Insecure sih Kak. ya karena kalau anak-anak itu kebanyakan ini kan sih kebanyakan kayak ceme-ceme kayak gitu kayak itu body shaming kayak gitu. Jangan tuh sama itu kakak sama semua kakak yang masih SMP ya masuk bulan orang Sunda jadi tapi bisa banget kan gitu kayak gitu jadi kayak itu harus yang pertama dan yang kedua mungkin kalau untuk ngadepin anak-anak yang Lebih gede ya, kan? karena kan anak SMA itu Dan merasa nggak mau diatur kita ya langkahnya lebih ya Iya. nggak mau diatur dia kayak aku sih kayak dulu baru ada guru PL loh gitu Iya. Apalagi kita ngajarnya kaum apa sih namanya sekarang? Alfa ya? ya Ya, apa itu benar-benar dengan segala mood dia, ya, nggak mau diatur lah segala macam ya. jadi itu sih kayak ya lebih dekat ke anak SMP itu MTS juga ada sih pilihan MTS man kayak gitu. Cuma ya aku pengen Iya. Harapan kakak untuk HMC selanjutnya lagi. Untuk kalian. Iya. Jadi semoga kalian sukses terus ya. Amin. Dari segi semua proker semua berjalan dengan lancar ya, nggak ada struggle ya. Kompak ke depan. Iya, ya sih kompak itu harus banget. Kompak sih yang awal. Ya antara satu bidang dengan bidang yang lainnya harus saling support. sama bidang pun kayak bantuin yang lainnya yang nggak harus ini kan kita kebalik ini karena dia nggak mungkin nggak boleh kayak gitu kita harus pakai juga kayak udah kesulitan ini kita bantuin ke yang bidang lain juga kayak gitu Saling bantuan. jangan karena ini dia kan ketua ketua panitia gitu dia kan ininya nggak juga kayak gitu Itu kan proker kita. Saya. Iya.